tetaplah belajar terus ya, tetaplah belajar terus agar bisa beri amanah yang lebih besar lagi, karena tugas-tugas itu menjadi lebih berhasil kalau di tangan orang yang ahli ya, orang-orang yang punya ilmu. Jadi belajar terus kalau ada waktu, apakah itu belajar tentang core daripada pekerjaannya atau belajar alam gitu ya. Alam juga perlu dipelajari karena orang umumnya dulu itu memang belajar dari alam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Suatu kebanggaan bagi saya bisa silaturahim dengan Prof. Bambang Budianto. Nah, kenapa dipanggil Prof? Ntar beliau akan menjelaskan secara detail. Pak Bambang Budianto ini purnakarya pada tahun 2008. Nah, berarti usia sekarang bisa dihitung berapa sebenarnya usia Pak Bambang Budianto. Nah, Pak Bambang Budianto ini purnakarya di PLN Regen Jakarta dan Banten di bagian PDKB. Ya, saya masuk PLN itu sebetulnya sudah di usia yang di luar ketentuan ya, karena lulus sekolah itu kan tahun 70, kemudian saya ikut kontraktor itu baik jaringan tegangan rendah, tegangan menengah maupun sebagian tegangan tinggi gitu ya, naik kabel. Nah itu diantaranya ujung saya di swasta itu di tahun 75 ya, tuh saya ada sedikit pengalaman ke luar negeri ya, di daerah Pertamina. Kalau di sini ya, di sana itu namanya natural gas liquid. Jadi disitulah saya diperkenalkan bagaimana bekerja dengan penuh kedisiplinan tentang K3 ya. Kemudian usai dari sana istri nggak mau ditinggal lagi, akhirnya saya mengalah, kemudian bekerja di proyek bendungan Wonogiri Solo ya, bagian pembangkit listrik tenaga air di sana. Nah disitulah kemudian setelah itu beroperasi saya dipilih untuk menjadi operator daripada PLTA. Jadi saya menjadi bagian dari PLN itu sejak tahun 79, sejak saya mulai membangun bendungan Wonogiri itu Mas. Jadi saya tenaga pelimpahan dari proyek PUTL ke PLN. Sejarahnya begitu. Bergabung di PLN tahun 84, tapi masa kerja diakui dari tahun 79. Oh begitu. Di mana? Ya, jadi kalau terus waktu itu di mana? Di 84 itu posisi Prof sendiri di unit mana, Prof? Di unit PLTA Wonogiri ya, di situ bendungan yang terbesar lah di Jawa Tengah. Cuma memang debitnya headnya itu tidak tinggi, jadi hanya 2 kali 6,2 megawatt saja. Masuk unit mana itu, Prof? Itu masuk unit sektor Tuntang. Sektor Tuntang dan apa ya, baru saja dibentuk yang namanya bukan P3B tapi KJB ya, KJB sektor Tuntang. Tapi waktu itu si sektor Tuntang masih di wilayah, kalau boleh bilang eksploitasi Jawa Tengah. Baru setelah terbentuknya KJB, kemudian ada sektor TET. Nah itulah kemudian saya dialihkan untuk mengurusi transmisi 500 kV di Jawa Tengah. Di mana kantornya waktu itu? Kantornya 4 bulan pertama di
Salatiga, kemudian setelah itu di Ungaran. Itu belum dibentuk agent, masih ya? Sektor TET, unit Sutet 3. Baik, baik. Berapa lama di Ungaran, Prof? Ungaran itu tidak lama, cuma setahunan ya. Ya. Setahunan setelah final check, kemudian membidangi bagian pemeliharaan di sana. Terus di tahun 86 itu ada formasi di Gandul. Pada waktu itu Pak Eden Napitupulu butuh seorang pimpinan dari para mandor lain itu, dari mulai Suralaya sampai ke Saguling ya. Jadi saya diminta untuk pindah ke unit Sutet 1 di Gandul. Di keluarga dibawa juga semuanya ke Gandul? Keluarga diboyong semua. Saya titipkan di rumah kontrakan di daerah Cinere situ. Kemudian 2 tahun kemudian dibuatkan rumah dinas. Gimana awalnya sendiri di Gandul gimana tuh? Wah, kaget juga ya, karena kan terbiasa di Jawa Tengah itu kan pengeluarannya tidak besar ya. Tapi karena sudah menjadi resiko ya, beli pepaya aja kalau di Jawa Tengah dulu 25, di Jakarta udah 50-75 gitu. Jadi saya bilang ke istri, kita cukup bertahan saja, nggak usah investasi, nggak usah, penting bertahan, anak-anak bisa sekolah gitu. Ya kan bisa itu, Gandul kan banyak pepaya juga kan di Gandul. Ya, Gandul banyak pepaya, tapi kan lahannya orang lain. Oh, belum ada lahan waktu itu kita ya? Belum punya, karena baru pindah kan, rumah kontrakan. Baik. Terus di Gandul berapa lama itu di Gandul? Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Apa aja kegiatan Prof di waktu pertama kali di Gandul, Prof? Mungkin bisa diceritakan, Prof? Ya, di Gandul saya paling menyeberang jalan aja, udah sampai di kantor. Kemudian mengurus transmisi itu ada 26 mandorland. Saya setiap awal bulan ke arah barat dan ke arah timur, nanti tengah bulan sama juga begitu. Di sana saya melakukan inspeksi, konsolidasi, kemudian juga membawa dokumentasi ya, pembanding dari laporan-laporan mereka. Jadi selain hubungan kedinasan, kami dengan mereka sampai sekarang ya seperti hubungan kekeluargaan gitu aja. Karena saya ingin motivasi itu jangan kalau pas saya lihat saja. Jadi dengan terbangkitnya seperti hubungan keluarga, dia lebih nyaman gitu ya, bekerja dengan benar gitu. Terus transportasinya waktu itu pakai apa, Prof? Ya pakai sepeda motor Honda Win sampai Suralaya ya, sampai ke Saguling. Ya jalan belum sebagus sekarang, tapi karena saya bekerja disertai rasa senang begitu, ya capek pun nggak saya rasa ya, Jadi kalau sekiranya dalam tidak banyak persoalan, saya boleh dibilang setiap orang bisa saya datangi. Tapi kalau banyak persoalan ya, karena di sana banyak yang harus dibahas dengan para mandorland, ya saya nggak mau harus menitipkan yang tidak penting itu, saya titipkan ke sebelahnya. Itu umumnya kalau sudah begitu, saya dari Suralaya itu jam 8 malam ya, naik motor itu 4 jam itu baru sampai Gandul. Yang paling parah itu kalau saya ke arah Saguling, mau lewat Jonggol Cariw jalannya masih rusak, mau lewat puncak dinginnya minta ampun.
Jadi harus siap-siap mantelnya 2, jaketnya 2 ya. Gerimis pun saya terjang terus itu. Sampai Pak Suroto itu bilang, kok ini orang ini sampai Saguling pulang jam 1 malam, bukan orangnya yang rusak, malah motornya duluan yang rusak. Pernah mogok nggak itu motornya di jalan itu? Enggak, open itu ya maaf aja itu memang oke. Nah, nggak pernah mogok gitu. Cuma memang ada salah satu peristiwa ya, sampai sekarang sulit saya lupakan. Ya, kegemaran saya kan juga seperti Pak Mohar itu mendokumentasikan, mengambil foto-foto. Suatu saat ada laporan di sektor TET bahwa tower nomor 117 pondasinya pecah gitu. Nah, Pak Sapari selaku kepala unit itu tidak suka gitu. Kenapa laporan itu bukan lewat dari anak buahnya tapi langsung ke atasan sektor TET gitu. Sehingga ya sudah cemberut aja kan dari pagi itu. Terus saya ditugaskan ke lapangan untuk melihat kondisinya, sekalian dia bilang nanti diambil ya gitu. Ya saya ke lapangan, naik motor pulang sampai ke Gandul itu jam 9 malam. Jadi karena udah capek, motor sudah kelepotan gitu ya, banyak lumpurnya. Akhirnya ya, saya taruh aja motor. Pecahan pondasi itu saya angkut dari lapangan, dibantu sama warga sana. Itu saya ikat dengan ban dalam sepeda motor gitu. Sampai paginya teman-teman pada melihat sepeda motor yang sudah kumuh itu, ada pondasi diikat di belakang jok gitu. Lama kemudian Pak Sapari datang, lihat kerumunan, dia nanya, loh apaan ini kok ada batu diikat di sepeda motor? Saya bilang, loh kemarin kalau nggak salah Pak Sapari bilang suruh ngambil, ini suruh saya ambil Pak. Ya gitu. Maksud saya bukan diambil batunya, diambil fotonya, bukan batunya. Aduh. jadi saking apa namanya, apa setia tanpa pamrih, udah nanti ambil ya. Iya saya ambil, benar pecahan batunya. Padahal yang dimaksudkan itu cuma foto, diambil pakai foto aja gitu. Gas full lah ya waktu itu ya. Iya. Gas full. Saya kepengen kan memberikan yang terbaik, karena saya sudah sebetulnya kan kalau orang umum itu di usia 28 tahun kan belum bisa ya. Belum bisa masuk PLN, ini sudah diambil. Jadi karena kompetensi saya banyak, percaya PLN, maka saya juga memberikan yang terbaik dari saya gitu. Baik. Dengan kejadian itu hikmah apa yang bisa diambil dengan kejadian tadi itu, miskomunikasi itu, Prof? Ya kalau miskomunikasi itu saya harus lebih cermat ya, harus lebih sering merenung gitu. Jangan sampai terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi kalau memang tidak gitu jelas ya minta penjelasan gitu. Baik. Setelah itu kemana lagi tuh Prof? Maksudnya saya di Sutet 1 itu sampai tahun 2000 ya, dari 15 tahun di unit. Mas. Kalau sekarang kan 5 tahun harus sudah bergeser. Ini 15 tahun. 15 tahun itu di unit transmisi itu. Kemudian baru dipindahkan ke kantor induk sektor TET itu untuk di bagian pemeliharaan Sutet. Itu berapa kali penggantian kepala sektor itu 15 tahun di unit? Ada pertama Pak Edan. Jadi kalau di PLN sektor TET itu kepala sektor selalu Pak Edan. Kalau yang lainnya itu penggantinya. Yang lain itu penggantinya seperti Pak Gultom, kemudian Pak Risuni,
kemudian Pak Joko Prasetyo, Pak Agus Priambodo gitu. Ya saya 15 tahun itu ya ada berapa itu? Udah 5 ya, 5. Ya. Setelah reorganisasi, Prof Bambang kemana? 2001 pindah ke Region Jakarta Banten ya. Kantornya kan di situ di kalau beli apa? Mampang ya. Ya. Di Mampang gitu, baru nggak lama kemudian pindahnya di Cawang. Di bagian apa waktu itu, Prof? Di bagian masih transmisi, tapi transmisinya sekarang nggak cuma 500 kafe ya, ada 150, ada 70 gitu ya. Di bagian pemeliharaan juga masih di pemeliharaan. Baru kemudian 2004 ada tawaran untuk menjadi supervisor PDKB. Nah, itu 2004 itu. Ya, 2004 PDKB saya sudah nggak heran lagi lah ya, karena sebetulnya PDKB itu sudah dikenalkan ke saya dari tahun 85. Udah latihan juga, cuma karena belum ada aturan perundang-undangannya yang membolehkan bekerja di keadaan pertegangan, maka dia ilmu yang hanya saya simpan saja gitu. Tadi penawaran apa itu maksudnya? Supervisor PDKB? Iya, jadi itu nanti sekalian ada pembekalan dan itu nanti pendidikannya di New Zealand. Tahun 2004 itu. Jadi setiap region itu diambil 2 ya, satu mewakili 500 kafe, yang satunya 150. Ya. Nah, yang beda itu usia waktu itu usia Prof berapa itu? Ya 2004 kurangi 52 aja. Ya. Udah berapa tahun itu? Udah 52 tahun. Padahal tadinya ada yang bilang yang sudah lewat dari 45 nggak boleh. Nah, ya saya ngotot karena apa yang membedakan 45 dengan di atas 45? Toh itu kalau orangnya masih mampu, itu nilai tambahnya malah pengalaman yang bagus, yang lebih kaya gitu daripada usia yang agak muda. Baik. Ya, akhirnya ditambahkanlah 1 orang lagi ya, ditambahkan 1 orang lagi, sehingga yang kesana itu 9 orang, ditambah dari diklat ada juga 2 orang, ya totalnya 11. Oh, berarti ke New Zealand 11 orang itu, Prof ya? Ya, 11 orang, officialnya 1. Ya, salah. Baik. Tahun 76 saya sudah keluar negeri ke Iran. Ngapain? Di Iran. Di sana jadi TKI. Program antar negara, antar tenaga kerja. Oh, baik. Nah, berarti ini keluar negeri suatu di PLN ya, kali pertama waktu di PLN ya? Oh, di PLN tahun 95 di Belanda. Oh, udah pernah sana. Itu ke Belanda ngapain, Prof? Berlatih tentang tower darurat atau tower emergency. Di Belanda. Iya. Baik. Terus di tahun 2004 itu ya ke New Zealand. Berapa lama di New Zealand, Prof Bambang? Ada sekitar 20 hari lah, seingat saya itu ya. Ada pendidikannya 14 hari, ada pemilu, ada ya booking lah, sedikit jalan-jalan gitu. Ya, tapi yang jelas memang perjalanannya sendiri lebih dari 1 hari. Ya, karena kita dari barat menuju ke timur, kemudian di sana masih nyeberang lagi dari Australia ke New Zealand itu masih 4 jam kira-kira gitu. Masih ada. Terus bahasa yang digunakan di New Zealand, Prof? Bahasa Indonesia saya. Karena begini, sebetulnya komunikasi dengan pihak sana itu pakai bahasa Inggris ya. Kemudian teman-teman tuh kalau membahas di rumah ya, di hotel pakai bahasa Indonesia.
Jadi apa yang didengar dalam bahasa Inggris itu dikomunikasikan, kemudian kita catat ya, kita bahasa Indonesiakan. Itu gimana pelatihan di negeri orang gimana tuh, Prof? Kalau pengalaman saya apa di sana? Negaranya kan bersih ya, negaranya bersih. Dari situ saya udah tahu lah bahwa ini orang-orangnya ini disiplin gitu ya. Memang benar. Jadi di diklat situ yang namanya pimpinan ya setingkat diklat Bogor, pegawainya mungkin sepertujuhnya. Jadi di sana itu supir harus bisa ini. Kemudian bagian office, bagian gede-gede. Kemudian pimpinan nyuci piring, nyuci sendiri. Udah banyak yang mandiri dan mereka kalau saya lihat seperti kerja rangkap. Nah, kalau di Indonesia mungkin belum bisa ya, karena masih banyak tenaga kerja lah. ada cleaning service, ada ya kan banyak gitu. Baik. Jadi dari situlah saya lihat efisiensi, banyak menggunakan alat, kemudian keteraturan dalam melakukan suatu pekerjaan, ya, ada tahapannya. Sampai sekarang kemudian dipakai itu, dan itu juga saya pakai sekarang di mana-mana. Karena apa? Itu memang bagus gitu. Ada tata laksana kerja yang jelas, ya. Kemudian didukung dengan keilmuan, kemudian dengan formula-formula atau rumus gitu ya. Itu bagus sekali. Jadi disitulah sebelum kita melangkah ke tempat yang ada air, kita pastikan bahwa ketika mau melompat itu benar-benar itu posisinya itu kuat gitu, berpijak. Jadi jangan sampai di dalam tahapan pekerjaan masih menyisakan hal-hal yang belum beres gitu. Nah, selama di New Zealand itu pelatihan PDKB. Nah, itu touchingnya pertama kali nggak di sana, Prof Bambang? Ya. Touchingnya di sana pertama kali. Ya itu pada waktu video kan ditampilkan tuh ada orang yang lewat ladder, kemudian tangannya keluar busur apinya gitu ya, gitu. Saya sempat terperangah sebentar. Kemudian begitu orangnya itu melihat ke belakang, ternyata itu instruktur saya gitu. Artinya apa? Dia bisa, kenapa tidak bisa gitu. Itulah jadi touchingnya di sana ya. Yang 11 orang itu merasakan semua ya? Oh ya, semua merasakan touching itu. Dan memang nggak ada rasa apa-apa selama kita mengikuti prosedur aja kan. Iya. Itu aja. Emang pernah kesetrum nggak di rumah? Pernah. Strom di rumah itu pernah, ya setelah PDKB pun pernah, gitu ya. Sebelumnya, tapi setelah ini juga ya pernah. Biasanya kan karena ada bagian yang terbuka dari suatu kabel, kita nggak sengaja ya di stop kontak itu umumnya itu. Itu juga 220 ya, Prof? Iya, 220 itu. Kalau di 500, tapi kan di atas itu nggak pernah. Di rumah kan tegangannya tegangan rendah. Ya, baik. Terus setelah sekitar 20 hari berlalu, balilah Prof dan kawan-kawan ke Indonesia ya? Iya. Itu kemana itu? Balik ke unit atau ke unit masing-masing atau gimana, Prof Bambang? Ya, biasalah. Balik ke unit masing-masing lagi, kemudian di sana ada semacam persiapan penerimaan pegawai gitu kan. Penerimaan pegawai baru, kemudian setelah mereka selesai dididik di Banyu Biru ya, kemudian dilanjutkan di sini Bogor. Jadi ya itu disaksikan oleh para calon itu juga. Dan setelah kembali nggak lama lagi yang instruktur dari sana itu kan melakukan penyesuaian offline dulu di Diklat Bogor, kemudian touching di instalasi perdagangan benar di 500 kafe di
Gandul sini sama yang di Bogor. Yang di Bogor itu daerah mana saya lupa itu ya, karena tengah kota sih. Tengah kota cuma agak memang pinggir sedikit gitu. Berarti itu angkatan penerimaan pertama PDKB ya? Iya. Angkatan pertama PDKB. Itu saya dulu, mereka menyaksikan, kemudian kita didik mereka itu di Bogor juga, kemudian ya kita latih, ada pengawasan sebentar oleh struktur sana, tapi selanjutnya kita sendiri. Gimana tuh kasih pembelajaran, karena adik-adik kita itu kan baru pertama kali itu ya mungkin ya PDKB ya, bahkan ada yang belum mengenal PDKB apa itu ya. Iya. Gimana dengan kesabarannya Prof dan teman-teman gimana tuh? Ya sebetulnya kan yang betul itu harus ada penguasaan transmisi dulu ya. Ada penguasaan transmisi dulu, ada offline-nya, kemudian baru lifeline-nya gitu ya. Jadi di sini memang semua harus serba disiplin ya. Disiplin, kemudian totalitas dalam hal bekerja, fokus gitu, nggak boleh kemana-mana gitu, pikiran nggak boleh kemana-mana. Jadi ya awal-awalnya sih perlu kesabaran ya menghadapi mereka gitu, tapi kan kita semua sudah teruji lah ya, teruji di tahun-tahun belakangan ini bagaimana menghadapi anak-anak muda yang baru-baru itu. Berapa lama waktu itu di Bogor itu? Di Bogor lebih dari 1 bulan itu, hampir 3 bulan itu dengan tas gitu ya, dengan tas ya. Berarti didampingi juga instruktur dari New Zealand ya, Prof? Ya, sementara itu nggak lama kok. Begitu mereka pulang, Prof dan teman-teman lanjutkan pelatihan itu, pembelajaran itu. Iya. Pembelajaran itu kita yang melanjutkan. Berapa banyak waktu itu, Prof? Ingat saya 36 orang gitu. Berarti semua region ya? Iya, ya. Kemudian nanti setelah itu kita pecah-pecah. Setelah untuk offline ya, mereka kan sudah setiap region itu mempunyai 2 orang supervisor ya. Tadinya memang 3 unit gitu. Kemudian alatnya dipecah menjadi 4 unit. Jadi setiap region itu kemudian dibagi menjadi 9 orang. Tadinya kan 12, kemudian 9 orang. Lalu dari situlah kemudian 9 orang dia harus bisa gitu, menyelesaikan. Baik, suatu Prof di region Jakarta Banten, pekerjaan pertama online di mana tuh waktu itu, kala itu Prof? Itu online di daerah Serang, Cilegon. Ya, di daerah Serang, di sana ada sambungan isolator yang kurang pas itu. Nah, di situ disaksikan juga oleh Pak Yanwar Hakim dan Pak Yulian Tamsir kalau nggak salah ya itu. Ya uniknya di situ pas lagi kerja cuaca cerah tapi ada hujan gitu. Di tengah-tengahnya itu ada hujan gitu. Ya. Ada salah satu teman tuh bilang, ini kalau di Jawa Tengah namanya hujan ketek itu. Hujan ketek itu terang benderang tapi tahu-tahu ada gerimis datang. Ya menurut teori kan kalau gerimis itu nanti akan diusul dengan petir ya. Petir itu lebih suka merambat bagian yang permukaan gitu. Makanya di situ kami ngambil tindakan ya harap dikawat gitu ya. Diharap dikawat, yang penting teman-teman yang di hot itu kepalanya jangan nyembul. Tapi untunglah nggak ada petir ya. Cuma di situ tadi ada hujan, lalu ada bagian daripada stick
dan tali. Nah, talinya itu basah karena kena induksi terbakar. Untung segera kering jadi tidak sampai putus ya. Itu kejadiannya yang masih belum pengalaman banget gitu ya. Itu akhirnya kemudian di belakang hari muncullah membuat metode penyelamatan bila terjadi hal-hal darurat itu. Baik, jadi ilmu Prof Bambang dan teman-teman sudah diturunkan lah ya ke adik-adik PDKB itu ya. Ya, itu bagian transmisi ya. Ya, betul. Baik. Nah, terus tadi emergency. Saya ada emergency, apa tower emergency atau apa? Gimana ceritanya? Emergency itu ceritanya untuk dibangun untuk tempat sangkutan kawat sementara. Selama tower-tower yang rusak itu diganti, gitu ya. Jadi itu memang pasangannya adalah sebetulnya membuat saluran darurat dengan mendirikan tower darurat gitu. Itu dulu tahun 95 ya. Itu modelnya nggak ada yang naik gitu orang-orang itu. Jadi towernya itu rebah, ditarik sudah berdiri gitu. Ya. Kemudian ketika kita terapkan semua metode itu di Indonesia, ada hal yang kurang pas gitu. Misalkan terlalu banyak pohon, jadi model begitu itu nggak cocok. Akhirnya ya dipilih model-model yang pemanjatan dengan tidak banyak menggunakan ruang-ruang untuk ditebangi pohonnya. Itu baru pertama kali? Ya, pertama kali itu kan di Pindo Deli, masih zaman Pak Harto itu, kemudian di daerah Asaimas, Cilegon itu modelnya kayak huruf V gitu. Tapi ke sini huruf V sudah kami tinggalkan menjadi konfigurasinya kawatnya vertikal, jadi lebih hemat apa ya istilahnya, hemat material dan peralatan. Ada penawaran dari Belanda ke PLN Pusat, kemudian PLN Pusat memberikan mandat ke KJB untuk memilih tenaga-tenaga yang bisa diberangkatkan ke Belanda, sekalian FAT-nya gitu ya, FAT sekalian pelatihannya. Jadi waktu itu saya, Pak Yanwar Hakim, Pak Anwar Saifuddin, ada Pak Dirin, ada Pak Fauzi Arif itu berangkat ke sana. Mungkin karena Pak Fauzi Arif bagian pengadaan ya. Gitu. Ya, sampai sekarang jadi ilmunya itu ada ilmu tower darurat dan tambahan ilmu PDKB ya. Ilmu-ilmu yang langka. Ya, mungkin kita nggak mengharapkan sih musibah apa tower rubuh, ada musibah apa gitu kan, bencana alam gitu kan, sehingga tower rubuh ya. Iya. Nah, tapi kan kenyataannya kan ya, ada juga gitu. Iya. Ya memang sih ya, namanya peralatan tower emergency itu kan penggunanya sementara. Iya. Jadi dengan adanya target 30.000 megawatt, banyak dibangun pembangkit baru, dibangun gardu-gardu baru, kemudian dibangun banyak tower sisipan di tengah-tengah tower existing gitu. Makanya di situ peralatan maupun material tower emergency dipakai sebagai temporary tower. Nah, terakhir jadi, di Kupang kemarin ya? Ya, kemarin di Kupang kemarin itu. Udah keliling Indonesia dong, Prof ya? Iya, udah ya keliling lah, ada di daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kemarin Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Iya.
Dari beberapa daerah di mana yang mungkin masih tengnya sampai sekarang di daerah mana, Prof? Waktu itu, Prof? Terakhir kan di Kupang. Ya, Kupang. Kalau yang darurat itu yang roboh kena angin pusar itu di Palangkaraya. Ya, ada 7 tower di sana. Kami kebagian 4 tower, sisanya itu pembuatan tower emergency dari tiang-tiang jaringan tegangan menengah. Muncullah inovasi-inovasi, sebab kalau mengharapkan peralatan itu semua kurang. Jadi terpaksa dari tim unit Kalimantan itu mengerahkan orang-orang distribusi membangun tower emergency yang nantinya diberi tegangan 150 kV tapi dari tiang 20 kV. Gitu. Yang terbaru di Kupang gimana tuh, Prof? Dapat kabarnya gimana itu waktu itu? Jam 11 malam dapat kabar dari SBB. SBB mau dipasang, dia minta supaya mendatangkan orang supervisinya ya untuk membangun itu. Akhirnya hari Jumat saya tes dulu, rapid test dulu, baru kemudian Sabtu pagi itu jalan. Ya gitu, sampai sana pagi itu langsung meeting. Meeting, dia bilang mungkin 2 hari lagi baru dibangun. Tapi saya bilang akan saya lihat dulu. Kalau memang bisa hari ini juga saya bangun. Benar ya, hari pertama itu dapat 5 kolom, orangnya jalan-jalan. Di tengah keterbatasan itu kita masih bisa membangun tower darurat. Yang rusak kan 2. Ya. Bangunnya lokasi yang bisa dipasang itu cuma satu. Yang mau nggak mau dengan ilmu line profile, shading segala itu, akhirnya saya ngambil kesimpulan kalau titiknya di sini maka plus 36 atau ketinggiannya itu sekitar 62 meter. Banyak orang kaget kan, biasanya tower emergency itu cuma paling 30 meter, ini 62 meter. Ya itulah resikonya, saya bilang, tapi tetap kuat, jangan khawatir. Saya pernah masang 68 meter dengan 4 kawat. Kalau yang ini kan 62 meter dengan 1 kawat, udah aman ya gitu. Ya teman-teman dari Sulawesi yang termasuk regional Maluku, Papua, itu, ya selama itu dengan kehadiran saya dia lega, dia katanya lega, artinya ada apa-apa itu ada yang ingetin. Itu baru saya lakukan hari Sabtu dan Minggu ya. Hari Seninnya kan saya ngajar itu. Ya. Kalau udah ada janji dengan Udiklat Bogor ya, mau nggak mau saya ngajarnya lewat hotel ya, di hotel pakai Zoom gitu. Sore hari baru laporan-laporan yang masuk saya lihat gitu, kemudian saya berikan rekomendasi. Ya, orang bilang mau Pak Bambang ini kanan kiri oke. Ya itulah, karena memang kan dibutuhkan ya ilmunya dibutuhkan ya, saya kasih. Baik. Itu terkait dengan tadi diklat. Emang sampai sekarang Prof Bambang masih memberi pembelajaran juga, Pak? Masih. Jadi tentang pemasangan tower emergency itu masih. Itu sekarang sudah digeser ke Diklat Bogor ya, sudah ada 2 angkatan. Kemudian yang Diklat Semarang dulunya tempat pelatihan pemasangan tower emergency, sekarang menjadi perencanaan pemasangan tower emergency. Jadi banyak hitung-hitungannya, banyak menggunakan software untuk menganalisa strukturnya itu. Sudah ada 2 angkatan ya, sudah ada 2 angkatan gitu. Berapa lama biasa pembelajaran itu di ARS itu? Kalau perencanaan hanya 4 hari. Tapi kalau yang pemasangan teorinya 8 hari, kemudian ditambah praktek 8 hari.
Tapi selama pandemi ini ya nggak bisa praktek, dan saya lebih nyaman untuk memberikan teori-teori. Nanti mungkin hari pertama, hari kedua praktek, habis itu saya tinggal diterusin sama anak-anak muda. Ya umumnya dari PDKB, karena memang udah terlihat kan PDKB itu orangnya gimana aja gitu ya, kompetensinya tinggi, kemudian kemauan belajarnya tinggi juga gitu. Mang, kalau yang tower emergency itu satu kolom itu berapa meter sih Pak Mang? Satu kolom standar internasional itu 2,9 meter. Ya, 2,9 meter. Jadi itu kan bisa disambung-sambung. Bisa disambung-sambung, kemudian titik terendah daripada kawat itu melihat tegangan operasinya. Kalau 70 kV ya di angka 16 meter, kalau 150 kV di 20 meter, kalau suket 500 kV di 35 meter, itu kawat terbawah. Berarti selama ini tower yang paling tinggi dibangun di Kupang? Enggak. Di Cikarang, 68 meter. 68 meter. Hanya di Kupang pegang rekor span yang terpanjang, gawangan terpanjang 587. Itu gawangannya terpanjang itu. Tapi ya nyaman-nyaman aja. Lokasinya nggak memungkinkan 2 tower itu ya gitu. Iya. Iya. Jadi cuma satu tower yang dibangun ya. Ya, dan sampai sekarang saya masih terus diberikan informasi tentang kondisi tower emergency itu, karena setiap minggu itu diperiksa kondisinya. Sampai ya. Berarti Prof ini udah mulai ngajar PDKB, terus tower emergency, apalagi selain itu Prof Bambang? Selain itu mengenai K3 transmisi, K3 PDKB, kemudian pemeliharaan bebas tegangan atau offline gitu ya, itu masih. Kemarin di Bika Padang itu ngajar 19 orang yang hadir tentang pemeliharaan kondisi bebas tegangan. Berarti makanya melihat biodata tadi, kalau saya baca semuanya, maka saya bilang sampai Desember juga nggak selesai ngelihat biodata Prof Bambang. Jadi kalau dihafalin gitu ya, hafal. Saya ambil intinya aja, Purnakarya tahun 2008, itu aja kan. Ya, yang gampang-gampang itu. Kalau teman-teman pingin tahu ya kirim aja email ke saya, ntar saya kirim biodata Prof Bambang. Iya, yang paling uniknya kan gini, itu tahun berapa ya? Tahun 97 ya. Saya dikejar-kejar terus sama Pak Karyono itu. Karena dia kan kuliah itu di UI itu. Saya disuruh kuliah juga gitu. Udah di satu nggak apa-apa, ya udah ikut di satu. Kemudian di satu, habis itu dilihat nilai saya kan, udah bisa masuk ke D3 ini, karena the best 3 gitu kan. Ya udah, selesai D3 saya pakai ya. Jadi perkuliahan ini sebetulnya apa sih gitu kan? Harus datanya harus kuat, argumennya kuat, mengolahnya juga kuat gitu kan, bisa menjelaskan tentang manfaat-manfaatnya juga. Itu yang saya pakai untuk mengantar saya sampai Purnakarya. Kemudian setelah Purnakarya itu di usia 60 saya kuliah lagi. Kuliah daripada di rumah bengong gitu kan, ternyata ya kuliahnya emang ada manfaatnya juga ya. Selain menambah percaya diri, juga lebih tajam lagi bagaimana mengolah data, bagaimana membuat argumen, bagaimana mencetuskan ide-ide yang bermanfaat gitu ya bagi masyarakat gitu. Dan itu yang pertama, angkatan saya itu yang lulus duluan gitu.
Ya. ST ya. Udah, tapi nggak pernah saya pakai. Prof aja udah lebih. Teman-teman manggil udah prof aja kan? Ya karena kan itu walaupun sedikit itu ilmu itu saya bagi. Baik. Ya, saya bagi, kemudian dia belum nanya, saya tanya ada mengapa. Ada 5W1H itu yang saya sebar ke mereka. Baik, sudah sore nih. Mungkin ada pesan buat murid dari Prof. Dilihat sekarang Prof Bambang dengan usia berapa beliau sekarang, tapi gas full. Kalau gas itu kan saya umurnya 69 tahun ya. Mungkin ke depan itu udah 69. Jadi tetaplah belajar terus ya, tetaplah belajar terus agar bisa beri amanah yang lebih besar lagi, karena tugas-tugas itu menjadi lebih berhasil kalau di tangan orang yang ahli ya, orang-orang yang punya ilmu. Jadi belajar terus kalau ada waktu, apakah itu belajar tentang core daripada pekerjaannya atau belajar alam gitu ya. Alam juga perlu dipelajari karena orang umumnya dulu itu memang belajar dari alam dulu, baru kemudian diterjemahkan ke sekolah-sekolah itu. Jadi disitulah jangan berhenti belajar, karena ilmu itu akan terus berkembang. Semakin kita banyak ilmu, kita semakin banyak hal yang tidak kita ketahui dan semakin merasa masih bodoh saja gitu. Itu ya, soal nanti ada amanah-amanah yang lebih tinggi, ya selesaikan ya, karena itu adalah bagian daripada berbuat kebaikan ke masyarakat gitu, yang butuh listrik tetap terus. Salam nggak buat teman-teman? Oh iya, salam buat teman-teman semua seangkatan saya, Pak Saur ya. Itu nggak boleh dihilangkan karena dulu bersanding dengan saya. Kemudian ada Pak Carya, kemudian di sana ada Pak Ardiono itu yang sudah pensiun, yang masih aktif itu Pak Bronto, kemudian Pak Rahmat, Pak Made Sujaya, oh ya Pak Argiman juga sudah pensiun ya. Itu. Terus salam spesial buat itu orang nomor 1 di UPT Bali. Oh, Pak Made Sujaya, ya, Ken beli kabarnya, ya. Kalau di Jawa Tengah ya, apa kabarnya gitu. Kalau Jawa Timur ya itu. Saya belum sempat itu ke Bali karena memang posisinya ya masih banyak ngajar, kemudian juga kemarin-kemarin banyak kegiatan ya. Suatu saat lah kalau lega saya ingin berkunjung menemui beli itu ya, tentang ya semua Bali-Bali yang belum pernah saya lihat gitu, mau lihat saya ke sana. Makasih loh ya Pak Made ya. Baik Prof Bambang, ntar kita episode selanjutnya kita sambung lagi. Ini masih banyak yang harus digali dari Prof Bambang. Makanya seperti saya bilang tadi, biodatanya itu Masya Allah berapa lembar, kalau dicetak juga saya nggak tahu tuh berapa lembar itu. Maka kita buat beberapa episode. Ya karena apa ya, saya juga suka gitu ya merekam kegiatan-kegiatan itu dalam bentuk tulisan gitu, menjadi buku, kemudian mengevaluasi bagaimana menyajikan itu menjadi yang baik, yang lebih mudah dicerna oleh para pembaca itu. Baik, demikian silaturahim saya hari ini dengan Prof Bambang Budianto pada hari Minggu 25 Juli 2021. Insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas